kalau dilihat dari beberapa indikator makro, gitu ya, sebenarnya perekonomian kita masih menunjukkan daya tahan, gitu ya. Eh, Misalnya nanti kita bisa lihat ya, pertumbuhan ekonomi masih positif, inflasi belum lepas kendali, gitu dan seterusnya gitu. Tapi memang, gitu ya, bukan berarti bahwa ketika saya katakan secara makro masih ada daya tahan tadi, bukan berarti perekonomian kita sedang baik-baik saja juga gitu. Gitu ya. Jadi kekhawatiran kita semua, kekhawatiran publik, kekhawatiran pasar muncul karena apa ya, sejumlah indikator yang mulai bergerak ke arah yang tidak meyakinkan gitu ya, ke arah yang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, karena itu maka pagi ini saya akan membagikan cerita mungkin sedikit lebih luas daripada topik yang diberikan oleh panitia, tapi tetap saya cover itu, tapi saya tambahkan beberapa yang lain supaya nanti gambarannya menjadi lebih komprehensif. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, eh, saya ingin mulai dari indikator pertama yang paling makro gitu ya, dari indikator pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, indikator pertumbuhan ekonomi masih positif, tetapi memang kualitasnya perlu diuji gitu ya. Jadi kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 1 2026 itu masih 5,61% secara tahunan, triwulan pertama ya. Yang itu lumayan tinggi dibandingkan dengan bahkan periode sebelumnya. Ini saya share screen dikit ilustrasinya kalau dibandingkan sebelumnya gitu ya. Memang nanti akan ada keraguan, ini datanya benar apa enggak gitu. Atau jangan-jangan itu fabrikasi gitu ya, dikarang atau apalah gitu ya. Tapi ada sih begitu. Tapi prinsipnya adalah bahwa data resmi menunjukkan perkembangan semacam ini. Di ujungnya ini agak tinggi nih dibandingin dengan sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini data pertama ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan keempat 2025 gitu ya, dan seterusnya dan periode-periode sebelumnya gitu ya. Jadi ini merupakan pertumbuhan tahunan terkuat sejak triwulan ketiga 2022 sesudah COVID-19 gitu ya. Nah, tapi memang nanti kalau dilihat lebih detail gitu ya, kualitas pertumbuhannya tetap perlu dicermati karena ekspor melambat tajam, impor meningkat, pertumbuhan manufaktur melemah dan lain-lain yang sama ini gitu. Terus ini dari mana? Ini sebagian besar sebenarnya dari konsumsi rumah tangga. Gitu ya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pakai indikator makro, gitu ya. Nah, jadi saya ulangi, angka pertumbuhan tadi itu pertama selain keraguan tentang apakah dia otentik apa enggak, benar apa enggak dan lain-lain, kita juga perlu dibaca dengan sumber pertumbuhan ya, di mana mayoritas pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi rumah tangga, Ya. gitu ya. Oke, itu hal pertama, gitu ya. Jadi tentang pertumbuhan. Tentu saja tetap saya harus sebutkan karena data resmi menyebutkan itu terlepas bahwa ada keraguan-keraguan, terlepas bahwa tadi kita juga harus mendiskusikan dari mana asal pertumbuhannya dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, indikator kedua. Indikator kedua adalah inflasi yang masih relatif paling makro gitu ya. Sejauh ini harga-harga secara umum masih terkendali Bapak Ibu sekalian meskipun memang tekanan biaya meningkat terlebih mungkin dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Nanti saya akan sampaikan proyeksinya. Sekarang saya sampaikan dulu apa yang terjadi gitu ya. Jadi eh, sejauh ini sampai dengan data terakhir yang tersedia gitu ya, pada 2025 pada 2026 inflasi ya, inflasi meningkat menjadi 3,08% secara tahunan gitu. Naik dari 2,4 sekian di April 2026. Artinya memang ada kecenderungan tingkat harga kita naik lebih cepat gitu. Nah, tetapi memang itu masih di dalam batas yang relatif apa ya, bisa ditoleransi dalam konteks perencanaan perekonomian di Indonesia. Kita tahu Bank Indonesia menetapkan batas toleransinya itu 3 plus minus 1 gitu. Nah, baik itu Bapak Ibu sekalian, eh, secara umum masih aman gitu ya. Eh, Wow. memang memang gitu ya. Ini nanti juga bisa berdampak pada apa itu perekonomian lagi, terutama kalau misalnya inflasi ini terus meningkat di waktu-waktu yang paling ke depan, terutama kita tahu beberapa hari yang lalu pemerintah menaikkan harga sejumlah jenis BBM gitu ya, termasuk Pertamax gitu, yang saya kira kalau kita merasakan itu naiknya lumayan jadi 16.000 gitu. Nah itu kemungkinan akan berdampak. Nah tapi oke, kurang lebih posisinya semacam tadi jika dilihat dari data yang ada dan Bapak Ibu sekalian kalau ditanyakan apa itu secara perbandingan di masa lalu begitu seberapa parah atau seberapa serius ini, nah kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ya jadi Bapak Ibu sekalian kita ada di sini. Jadi dikatakan tinggi banget ya enggak karena kita pernah mengalami yang lebih tinggi, tetapi dikatakan rendah juga enggak, ini sudah lumayan di sini gitu. Ya jadi inflasi masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia.
Tadi saya sudah sampaikan, tekanan berasal terutama dari kenaikan harga pangan, di samping nanti juga dorongan akibat kenaikan harga BBM kemungkinan di tahapan berikutnya. Nah, baik, kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu indikator yang kedua gitu ya. Jadi kalau indikator yang ketiga, ini sesuai dengan tema kita, nilai tukar rupiah. Bapak Ibu sekalian, tekanan nilai tukar rupiah memang nilai tukar rupiah memang mengalami tekanan dalam sekian waktu terakhir, dan ini menjadi salah satu sinyal paling penting dalam perekonomian kita gitu ya, in the last few months gitu. Jadi contohnya begini, dalam APBN 2026, Anda tahu bahwa ketika kita menetapkan anggaran pendapatan belanja negara itu, nanti akan ada salah satunya asumsi. Asumsi yang digunakan sebagai rujukan dalam perhitungan APBN. Nah, asumsi dalam APBN kita tahun 2026 adalah nilai tukar rupiahnya itu 16.500 gitu ya, per dolar Amerika Serikat. Nah, sekarang gitu ya, sudah jauh lebih tinggi. Walaupun memang seperti dikatakan oleh Pak Ketua Umum gitu ya, angkanya dalam beberapa, terutama kemarin gitu ya, sudah mulai membaik gitu. Ya, jadi angkanya tapi tetap aja secara keseluruhan lumayan tinggi di kisaran 17.800, 18.000. Yang itu tadi ya sudah jauh lebih tinggi daripada asumsi dalam APBN. Asumsi APBN 16.500, sekarang posisinya itu sudah ya mendekati 18.000 lah kalaupun dia naik turun gitu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi dengan demikian eh, sekarang ini posisinya bukan sekedar fluktuasi kecil di sekitar 16.500, tetapi sudah benar-benar geser angkanya mendekati 18.000. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau saya boleh tampilkan kurang lebih ilustrasinya semacam ini posisi kita sekarang kalau dilihat dari nilai tukar rupiah. Ya, jadi nah ini ya. Jadi kita naik terus nih. Naik terus gitu. Nah, kita dari sini walaupun terakhir kemarin sudah mulai turun lagi. Ya, kemarin sesudah sempat melewati sesudah sehari-hari belumnya sempat melewati 18.000, kemarin terakhir sudah turun lagi menjadi 1.700, 1.780, tapi angkanya tetap di angka yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada tadi asumsi di APBN yang sekitar yang ditetapkan 16.500. Nah, oke, kalau secara global gitu ya, secara global apa yang terjadi? Kenapa kok kemudian hari kemarin itu sempat menguat gitu ya? Nah, kenapa kok kemarin sempat menguat? Nah, salah satunya adalah karena fenomena global, yaitu bahwa sesudah ada banyak isu geopolitik dan lain-lain yang membuat orang itu, mungkin saya jelaskan lebih detail ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam beberapa bulan terakhir kan dia naik terus. Nah, di antara alasan naiknya adalah karena fenomena global juga. Jadi fenomena globalnya adalah konflik geopolitik, ya, di mana konflik geopolitik itu membuat orang jadi khawatir. Wah, situasi ekonomi nggak bagus ini, gitu. Nah, di tengah situasi yang nggak bagus itu, orang cenderung untuk memilih aset-aset yang mereka anggap lebih aman, safe haven, gitu ya. Nah, maka orang-orang yang tadinya megang mata uang lain, termasuk rupiah, itu mereka beramai-ramai untuk pindah ke mata uang US dollar. Kenapa? Karena US dollar dianggap sebagai mata uang yang paling aman, gitu ya. Nah, karena banyak yang pengen beli US dollar dan pada waktu yang sama banyak yang pengen jual mata uang lain, maka nilai tukar mata uang berbagai negara itu turun atau melemah gitu ya terhadap mata uang US dollar. Nah, Indonesia juga begitu. Rupiah juga mengalami penurunan akibat kondisi geopolitik dan lain-lain yang tadi buat orang itu khawatir gitu. Nah, walaupun nanti memang dampaknya beda-beda antara satu negara dengan negara lain. Nah, pada kasus Indonesia dampaknya menjadi lebih besar karena kita juga punya isu-isu domestik, ya, isu-isu domestik yang semakin membuat orang itu merasa perlu untuk menjual rupiah dan beli US dollar gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah tadi nilai tukar rupiah terus turun. Tapi, nah ini perkembangan terakhirnya bahwa nilai tukar rupiah sedikit menguat gitu ya, sedikit menguat lagi walaupun belum kembali ke awal, masih jauh untuk kembali ke awal. Ya, tapi sedikit menguat juga karena apa? Karena meredanya kekhawatiran geopolitik tadi gitu ya. Ketika sudah terjadi kesepakatan damai di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan gengnya gitu dengan Israel, sehingga orang mulai berkurang kekhawatirannya dan kecenderungan orang untuk menjual mata uang asing termasuk rupiah, menjual mata uang lain termasuk rupiah untuk membeli dolar itu sudah mulai berkurang, dan karena itu maka nilai tukar rupiah mulai sedikit menguat. Tetapi itu belum kembali ke awal ya, masih 17.000 sekian
17.800-an ya, masih jauh dari tadi 16.500 yang ditetapkan oleh yang diasumsikan dalam APBN gitu. Nah, selain itu kemungkinan juga tidak lepas dari beberapa kebijakan-kebijakan lain ya, kebijakan-kebijakan lain termasuk kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral di Amerika Serikat dan juga Bank Sentral di Indonesia. Nah, baik, kurang lebih semacam ini posisi kita kalau dilihat dari nilai tukar rupiah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, em, baik. Jadi, nah kalau di dalam domestik tadi tekanannya apa, gitu ya? Ya tekanannya salah satunya adalah kredibilitas kebijakan pemerintah, ya, terutama kredibilitas fiskal, gitu ya. Karena apa? Karena banyak yang khawatir dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, banyak investor ya yang khawatir. Kok ini pemerintah belanja jor-joran untuk hal-hal yang mungkin bagi banyak orang dianggap tidak prioritas, dianggap boros, gitu ya, dianggap tidak tepat sasaran, dianggap nggak punya prospek, gitu ya, ke depan, gitu. Sehingga mereka mulai khawatir nih kayaknya kalau terus-terusin ini rusak ini, gitu. Nah, karena itu maka apa yang mereka lakukan tadi, mereka mengganti aset mereka dari yang dianggap kurang aman jadi lebih aman. Dalam hal ini adalah menukar rupiah ke mata uang US dollar yang dianggap lebih aman, gitu. Nah, ketika para pelaku ekonomi, ketika para pelaku di pasar membaca bahwa arah kebijakan tidak cukup konsisten atau intervensi pemerintah terlalu jauh masuk ke mekanisme pasar secara keliru, maka risiko bagi mereka meningkat gitu ya. Dan karena itu maka sekali lagi mereka akan meninggalkan rupiah dan pindah ke mata uang yang mereka anggap lebih aman yaitu US dollar. Siapa mereka? Ya, sebagian mereka adalah orang-orang yang selama ini dari luar ya, selama ini bawa uangnya masuk ke Indonesia gitu untuk sebagian untuk investasi langsung tapi banyak juga yang untuk investasi portofolio. Nah, ketika situasinya mereka anggap tidak seperti yang diharapkan, tadi tidak aman, banyak ekspektasi yang nggak bagus gitu, maka kemudian ya mereka ikutkan pergi, melepaskan asetnya di Indonesia, dibawa keluar dan berarti mereka beli US dollar dan melepas rupiah dan sehingga nilai tukar rupiah itu tadi melemah. Walaupun sekali lagi beberapa hari terakhir, terutama kemarin itu sedikit menguat rupiahnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan indeks harga saham gabungan? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, indeks harga saham gabungan sempat turun signifikan, gitu ya. Sepanjang Januari sampai April, eh, penjualan bersihnya, net sale gitu ya, itu mencapai 23 triliunan lebih di pasar surat berharga negara dan juga 49 triliun lebih di pasar saham. Maksudnya adalah bahwa orang-orang itu beramai-ramai jual aset mereka berupa surat berharga negara dan juga berupa saham gitu. Nah, konsekuensinya ketika orang ramai-ramai jual adalah ya nilai tukar maaf, nilai harga saham itu jatuh gitu ya. Dan kemudian kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan sebuah ukuran yang menunjukkan apa perkembangan harga-harga saham secara keseluruhan begitu itu juga turun, jatuh gitu ya. Yang artinya apa memang ya harga sahamnya secara umum itu jatuh. Jadi bukan hanya satu dua perusahaan yang jatuh, tapi memang secara keseluruhan itu menunjukkan pola penurunan gitu. Nah, turunnya itu sempat sampai 17% sepanjang tahun berjalan, jadi sampai dengan bulan April, bulan Mei begitu ya. Nah, baru kemudian memang pada awal Juni sempat rebound, melemah lagi. Nah, kemarin menguat lagi gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, rebound artinya sesudah turun terus lalu kemudian naik gitu. Itu rebound kan gitu ya, balik gitu ya. Eh, Rebound ini dapat menjadi sinyal bahwa tekanan jangka pendek mungkin sudah agak mereda. Tetapi rebound setelah koreksi rebound ini belum cukup gitu ya, belum cukup. Untuk bisa kita simpulkan bahwa pemulihan sudah terjadi. Jadi ini baru rebound jangka pendek. Jadi Bapak sekalian mungkin saya tunjukkan sedikit datanya semacam ini pergerakannya. Pergerakannya. Nah, sebentar. Ini. Nah ini. Jadi posisinya itu sesudah rally naik ke atas nih, kemudian dulu ya, kemudian jatuh nih di 2026, jatuhnya lumayan terjal, gitu, jatuh, jatuh gitu. Ya kadang masih naik dikit, terus jatuh lagi dalam, naik dikit, jatuh lagi dalam. Nah sekarang di ujung nih yang paling kanan ini agak naik lagi dikit kan, gitu ya. Jadi kurang lebih posisinya begitu. Tapi ini sekali lagi ini belum menunjukkan apa ya semacam pemulihan yang fundamental belum, kalau menurut saya ini belum selesai. Jadi bisa jadi yang di ujung ini sebenarnya semacam ini. Jadi naik, nanti terus jatuh lagi masih mungkin, gitu ya. Jadi kita lihat perkembangan ke depan. Ini naik lagi gini, bisa jadi alas semacam ini naik terus turun gitu, naik terus turun. Nah ini juga bisa jadi ini naik,
Ada dua kemungkinan kan. Yang pertama ini naik terus naik ke atas, atau ini naik terus kemudian masuk lagi lebih dalam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, jadi kalau dilihat secara mingguan, rata-rata mingguan ya, eh, posisi indeks kita terakhir itu berada di jalur kenaikan pertama. Jadi pertama kali dia mulai naik gitu dalam 2 bulan terakhir, gitu ya, dengan penguatan sekitar 6,6%. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa dia akan terus naik, gitu ya. Dan ini harus dibaca dengan hati-hati, karena juga sebagian lebih karena apa perilaku para apa investor di sana gitu ya, yang istilah kerennya itu bargain hunting gitu ya. Setelah sebelumnya menyentuh titik terendah dalam 6 tahun gitu. Jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini posisinya kalau dibandingin ke belakang ini paling rendah sejak di sini, sejak di tahun 2021 ini ya. Sudah agak gawat memang gitu. Nah, baik, itu adalah posisi indeks harga saham gabungan. Ah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ah, posisi belum aman. Kita masih menunggu perkembangan, apakah dia akan terus naik ke atas, ataukah ini cuma sebentar, lalu turun lagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari indikator-indikator lain, terutama untuk bisa membaca apa yang akan terjadi masa depan, gitu ya, eh, neraca perdagangan. Dan neraca perdagangan kita sekarang posisinya masih surplus, walaupun memang tekanan terus meningkat. Jadi eh, surplus neraca perdagangan sangat tipis gitu ya. Dan ini sudah turun, maksudnya memburuk gitu ya, dibandingkan dengan posisi misalnya bulan Maret gitu ya, bulan April gitu. Nah, jadi kalau dibuat secara keseluruhan, posisi Mei, Juni, Mei terutama kan Juni belum ada datanya ya. Posisi 2 bulan terakhir gitu, itu memang jauh lebih rendah posisinya, surplusnya itu tetap surplus, tetapi posisi surplusnya itu lebih rendah dibandingkan rata-rata kita selama Januari sampai April. Artinya memang situasi menjadi lebih tidak bagus gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini juga tentu saja terkait dengan tadi kita tahu bahwa kalau kita mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, berarti kan bisa menambah cadangan apa devisa kita. Jadi bisa meningkatkan apa itu ketika orang habis ekspor dapat dolar, ya, dolarnya kemudian dibawa pulang ditukerin rupiah gitu dan sebagainya. Tapi tadi sekali lagi bahwa neraca perdagangan pun juga tidak terlalu meyakinkan gitu ya. Jadi masih surplus tapi surplusnya itu semakin kecil. Bapak Ibu sekalian, bagaimana indikator lain? Indikator lain investasi. Investasi masih menunjukkan aktivitas, terutama melalui investasi oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri ya. Jadi investasi oleh perusahaan dalam negeri masih menunjukkan aktivitas, terutama melalui data impor mesin, peralatan, barang modal dan proyek hilirisasi. Jadi pada umumnya masih masih terjadi impor, gitu ya. Impor barang modal gitu ya, bukan barang. Artinya kalau mereka impor barang modal itu artinya bahwa ini nanti akan digunakan untuk proses produksi berikutnya dan lain-lain. Maka kita sebut sebagai investasi gitu. Nah, tapi kemungkinan gitu ya, prospek ke depannya tidak bisa lepas dari banyaknya ketidakpastian itu. Bisa jadi em, barang-barang yang masuk tadi, impor-impor barang modal yang masuk itu adalah pesanan yang sudah terjadi sebelumnya, gitu. Jadi baru dikirim kemudian gitu. Jadi eh, kemudian mungkin bisa perkembangannya menjadi tidak seperti yang sedemikian itu gitu. Kemudian indikator lain Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang juga saya kira penting, perkembangan fiskal APBN gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang salah satu sumber kekhawatiran dalam perekonomian kita sekarang adalah perkembangan fiskal kita gitu ya. Jadi em, perkembangan fiskal kita itu dianggap boros. Ya, posisi fiskal kita dianggap boros. Em, banyak program-program yang dianggap tidak bisa berkelanjutan, duitnya nggak banyak, tapi kemudian belanjanya jor-joran, seolah-olah kita punya uang tanpa batas, begitu. Dan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak prioritas, gitu. Tentu saja di sana ada pro kontra ya, ada pro kontra, ada perbedaan pendapat. Tetapi secara umum polanya adalah ini bukan belanja yang sustainable, ini bukan belanja yang bisa membantu perekonomian kita dalam jangka panjang, gitu. Dan kemudian pada waktu yang sama ketika muncul kritik-kritik semacam tadi, seringkali muncul pernyataan-pernyataan dari para pejabat kita yang seolah-olah tidak menyadari bahwa ini ada masalah gitu. Seolah-olah semuanya baik-baik saja dan seterusnya yang kemudian itu merembet ke persoalan kredibilitas. Jadi apakah kemudian kebijakan fiskal kita itu kredibel apa enggak gitu. Ini orang-orang yang lagi pada bikin kebijakan ini ngerti nggak sih persoalannya atau sadar nggak sih dengan persoalannya yang bagi banyak orang yang lain itu persoalan yang serius gitu.
ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang belanja pemerintah yang jor-joran pada awal tahun 2026 bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Tadi kita sudah katakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 triwulan pertama lebih tinggi. Nah, salah satu alasannya kenapa lebih tinggi adalah karena memang belanja pemerintah jor-joran. Biasanya pemerintah itu kan belanjanya itu polanya triwulan satu masih sedikit, triwulan kedua mulai naik, triwulan ketiga jor-joran, triwulan keempat ngejar target gitu. Nah, tahun ini enggak, tahun ini belanjanya itu kencang dari triwulan pertama dan itu membantu perekonomian memang gitu ya. Tetapi kemudian pada waktu yang sama juga apa itu tidak kredibel gitu ya. Dianggap tidak mencerminkan sense of urgency, tidak mencerminkan strategi fiskal jangka panjang yang baik dan lain-lain gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara tanda-tandanya kenapa kok kebijakan fiskal kita tidak dianggap tidak kredibel adalah bahwa belanja yang banyak itu, yang jor-joran itu lebih ke belanja konsumsi, gitu ya. Biasanya kalau kita ingin apa itu, kalau kita ingin belanja pemerintah itu juga bisa berdampak dalam jangka panjang, gitu ya, maka belanjanya mestinya bukan sekedar konsumsi. Maksudnya jenis belanja bukan jenis belanja konsumsi. Jenis belanja konsumsi adalah belanja yang kalau udah dibelanjakan habis itu habis, gitu ya. Tetapi belanja modal. Jadi biasanya belanja pemerintah itu bisa dibagi menjadi tiga komponen gitu ya. Nah, salah satunya adalah belanja modal dan juga tadi belanja konsumsi. Nah, belanja modal pemerintah itu turun drastis, gitu ya. Nah, walaupun tidak ada jaminan juga belanja modal itu selalu bagus, tetapi kalau belanja konsumsi lebih banyak, naik drastis pada waktu sama belanja modalnya turun drastis, ya memang ada tanda-tanda bahwa di situ ada yang tidak seharusnya. Gitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa ketika itu digunakan untuk belanja konsumsi, terutama untuk kegiatan, ya kita tahu semua lah ya, program prioritas pemerintah lah, MBG, Koperasi Desa Merah Putih gitu. Banyak orang melihat hal-hal yang tidak wajar di sana, hal-hal yang yang menunjukkan bahwa uang kita itu sedang dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak jelas begitu. Nah, itulah kemudian membuat orang itu merasa ini nggak benar nih, dan karena itu maka kredibilitas fiskalnya menjadi turun drastis. Dan itu tadi membuat orang semakin takut dengan kondisi kita sekarang. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan itu dengan Bapak Ibu sekalian di PPR, bagaimana dengan perkembangan tingkat suku bunga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Yang ini sebenarnya tidak selalu lazim, gitu ya. Karena apa? Karena biasanya Bank Indonesia itu melaksanakan rapat Dewan Gubernur dan mengambil keputusan tertentu itu 1 bulan sekali. Tapi ini sudah 2 kali, gitu ya. Jadi pada bulan Mei 2026, Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin dari 4,75% menjadi 5,25%. Tujuannya adalah untuk tadi untuk menjaga eh, supaya nilai tukar rupiah nggak semakin jatuh. Jadi untuk membantu nilai tukar rupiah supaya nggak tertekan terlalu berat. Idenya gimana sih Pak? Kok bisa ada hubungan dengan nilai tukar rupiah? Jadi tadi saya sudah mengatakan banyak uang-uang itu kan dari luar negeri, investor-investor yang antara lain mereka melakukan investasi portofolio di Indonesia. Nah, ketika tingkat suku bunga di Indonesia itu jaraknya cukup jauh dari tingkat suku bunga di negara lain, terutama yang jadi acuan lah di Amerika Serikat, maka mereka akan mau masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena ada selisih tingkat suku bunga tertentu, sekian persen begitu, dihitung-hitung dengan biaya risiko dan macam-macam itu masih menguntungkan. Jadi mereka cuma masuk aja cari tingkat bunga yang lebih gede gitu, daripada di Amerika yang lebih rendah. Nah, terus ketika misalnya dengan tingkat suku bunga yang dengan selisih tingkat suku bunga yang sama, ketika risiko meningkat, mereka jadi nggak mau, mereka akan pergi, gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, ketika Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, harapannya adalah orang kemudian mikir, oh iya ya, iya memang ada risiko, tapi lumayan nih sekarang selisihnya nambah gitu kan, 50%, 50 0, 50 basis poin gitu ya, 0,5% gitu. Nah, itu bisa membuat mereka itu yang masih di Indonesia kemudian nggak jadi pergi, atau yang dari luar negeri bisa balik lagi. Harapannya begitu. Nah, kalau yang dari luar negeri balik lagi kan berarti mereka kan bawanya dolar, mau masuk ke Indonesia harus ditukar dulu ke rupiah, berarti nanti akan membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Harapannya begitu. Nah, itu pada bulan Mei, BI menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin. Nah, kemudian kita tahu beberapa hari yang lalu nambah lagi, gitu. Dinaikkan lagi terakhir
sebesar 25 basis point lagi gitu. Yang itu sekali lagi itu bukan 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 sesuatu yang lazim. Walaupun memang pernah dulu dilakukan tapi tidak lazim, jarang kayak gitu. Tetapi ketika ini dilakukan berarti bahwa Bank Indonesia masih merasa kenaikan 50 basis point itu nggak cukup, harus dinaikkan lagi. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian posisi tingkat suku bunga kita, tingkat suku bunga acuan yang kembali dinaikkan oleh Bank Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak semua akan saya bahas, tetapi di sektor real saya ingin mengatakan bahwa situasinya memang tidak tidak selalu seperti yang kita harapkan, gitu ya. Eh, Hari-hari ini tekanan input kemungkinan akan membuat harga-harga membuat industri manufaktur tertekan, semakin tertekan ya. Maksudnya gimana itu? Kan banyak industri manufaktur kita itu bahan bakunya beli dari luar negeri, gitu ya. Nah, karena mereka beli dari luar negeri, tadi nilai tukar rupiahnya jatuh, maka kemudian berarti bagi mereka harga input itu menjadi lebih mahal dan itu bisa membantu mengganggu produksi mereka. Di beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, walaupun nilai tukar rupiah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda naik, jatuh gitu ya, tetapi mungkin mereka udah pesannya jauh-jauh hari dengan kontrak yang sebelumnya, sehingga masih agak aman. Nah, tapi sekarang gitu ya, dan kalau itu terus berlanjut, mungkin akan semakin sulit. Kenapa? Karena berarti kan mungkin sudah pesanan baru, kontrak baru dan lain-lain dengan harga yang baru dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian eh, akan ada risiko jeda waktu juga. Risiko jeda waktu itu maksudnya gini, ketika terkait dengan pendapatan rumah tangga dan juga terkait dengan tenaga kerja nanti. Jadi pendapatan rumah tangga secara umum mungkin akan turun gitu ya dan mungkin kebalik ya. Tingkat pengangguran meningkat gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa pendapatan rumah tangga yang turun gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Februari eh, jadi data bulan Februari maksud saya. Jadi data bulan Februari 2026, walaupun terbitnya datanya itu beberapa bulan kemudian, itu data per bulan Februari itu menunjukkan tingkat pengangguran kita rendah versi BPS, gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa tingkat pengangguran yang rendah itu lebih karena orang-orang kita itu selalu berusaha gimana caranya tetap bisa kerja, bisa hidup, dengan cara apa? Dengan kerja, ya kalaupun nggak bisa dapat pekerjaan yang mereka harapkan, mereka kerja serabutan. Indikatornya adalah persentase orang-orang yang bekerja di sektor informal yang tinggi. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada persentase orang-orang yang kerja di sektor formal. Orang-orang semacam ini itu militan. Pokoknya ya daripada nggak bisa hidup, pokoknya apapun yang dilakukan, dilakukan begitu. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, per bulan Februari kelihatannya data tingkat pengangguran, data tenaga kerja itu bagus. Kalau merujuk pada data bulan Februari, bahkan kalau merujuk pada klaimnya BPS, terendah dalam 3 tahun terakhir tingkat penganggurannya. Tetapi saya kira kita nggak bisa menggunakan itu sebagai acuan, gitu ya, dalam perkembangannya di bulan Maret, April, Mei, Juni ini. Situasi saya kira tidak demikian karena apa tadi terkait dengan banyaknya tekanan, kemungkinan akan ada sebagian pekerjaan yang hilang, termasuk di industri manufaktur, termasuk juga di sektor informal. Karena apa? Ketika masyarakat juga mengalami penurunan tingkat pendapatan, kemungkinan mereka untuk mempekerjakan orang untuk yang di bekerja informal pun juga mungkin akan berkurang. Misalnya begini contoh sederhananya, ketika situasi ekonomi nggak bagus, gitu ya, pendapatan juga turun, perasaan was-was ada, orang mungkin akan menunda, tadinya mau renovasi rumah nggak jadi renovasi rumah. Tadinya mau buat apa begitu garasi atau apa begitu jadi nggak jadi. Kenapa? Nanti dulu lah ini kayaknya situasi udah nggak bagus gitu. Nah, terus apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tukang, ya tukang harian gitu, yang tadinya mau dapat pekerjaan jadi nggak jadi dia. Gitu. Ini cuma ilustrasi sederhana saja untuk menunjukkan situasi yang mungkin tidak seindah yang disebutkan dalam datanya BPS per bulan Februari 2026 yang di situ dikatakan bahwa tingkat pengangguran per Februari 2026 hanya 4,68% yang itu terendah sepanjang 3 tahun terakhir gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian kurang lebih begitu gambarannya yang terkait dengan perekonomian kita. Sekali lagi kalau boleh saya simpulkan Pak, jadi posisinya ini seperti apa? Posisinya adalah kita belum krisis, gitu. Kita belum krisis, tetapi juga, gitu, kita bukan baik-baik saja, gitu, gitu ya. Nah, memang kadang-kadang di luar sana diskusinya itu sudah sangat apa, sudah sangat panas sehingga seolah-olah kita itu sudah sangat krisis. Kalau menurut saya belum krisis, gitu ya. Belum sampai krisis yang beneran, tapi kita memang ada tanda-tanda menuju situasi yang tidak bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kenapa kok saya mengatakan bahwa kita punya tanda-tanda ke situasi yang tidak bagus? Ya tadi indikator-indikator mulai mulai mengkhawatirkan dan lain-lain. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua begini Bapak Ibu sekalian. Selain melihat indikator outcome, maksud outcome itu kayak tadi indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan seterusnya gitu, yang itu hasil akhir. Saya kira juga perlu untuk melihat arah kebijakan dilihat dari gini. Jadi saya merasa bahwa kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung menurunkan kualitas kelembagaan ekonomi kita. Maksudnya gimana itu? Jadi terutama ini melalui proyek-proyek besar yang pemerintah ya, beberapa kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah. Ini saya tidak sedang menjadi posisi oposisi gitu ya. Eh, saya menyampaikan apa adanya yang menurut saya ini yang benar-benar terjadi. Gitu. Jadi misalnya program MBG, program Koperasi di Desa Merah Putih itu bukan semata-mata soal anggaran. Tadi sudah kita bahas soal anggaran. Tapi lebih daripada itu, ini juga ada isu terkait dengan bagaimana program-program itu dijalankan yang justru bisa merusak kelembagaan yang ada dalam perekonomian kita. Misalnya nih, misalnya ketika ada banyak SPPG, SPPG itu kemudian ternyata dengan kemampuan mereka, karena mereka dapat support pemerintah yang hampir bisa dikatakan bisnisnya itu nggak ada risiko. Nah, sekarang ada risiko karena programnya sudah dievaluasi kan, gara-gara ganti kepala BGN gitu ya. Tapi sebelumnya itu seolah-olah itu tanpa risiko, apa yang terjadi mereka itu sangat jor-joran dan sangat powerful di pasar. Yang terjadi adalah mereka menjadi pembeli, dalam konteks misalnya ya, dalam konteks membeli bahan baku, mereka menjadi pemain yang sangat kuat. Konsekuensinya apa? Banyak pemain lain yang tersingkir di dalam perekonomian kita. Banyak pelaku-pelaku ekonomi di pasar, toko-toko, dan lain-lain kehilangan supplier. Ya, kenapa? Karena suppliernya lebih suka memberikan lebih suka jualannya ke apa itu ke ke SPPG dan lain-lain gitu. Kenapa kok? Karena SPPG-nya itu hitung-hitungannya itu nggak full hitungan bisnis. Nggak seperti kalau misalnya para pelaku ekonomi yang lain di pasar. Karena mereka itu hitung-hitungannya itu mesti untung, duit banyak gitu ya. Yang itu bukan bukan ciri pelaku ekonomi yang normal gitu. Nah, konsekuensinya apa? Ya tadi saya bilang. Jadi terjadi keterputusan nih di dalam perekonomian kita antara supplier dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Dari sisi supply misalnya, gitu ya. Belum lagi dari sisi yang lain karena em, ada program MBG, maka kantin-kantin sekolah misalnya sebagian tutup gitu ya. Atau kalaupun nggak tutup, omset mereka turun drastis. Konsekuensinya apa? Orang-orang ini kan juga butuh pendapatan kan gitu. Mereka itu juga orang-orang yang mungkin kantin itu adalah bagian dari sumber hidup mereka. Nah, ketika kemudian terganggu oleh program MBBG yang nyaris ekspektasi itu tanpa batas gitu ya, uangnya tanpa batas dan sudah jor-joran begitu, ya mereka kalah. Dan kemudian konsekuensinya adalah pelaku-pelaku ekonomi mungkin tutup. Dan mungkin tidak mudah untuk membangkitkan mereka dengan tiba-tiba, ya. Walaupun sekarang programnya sudah mulai berubah. Kemudian contoh lain ya, eh, kekhawatiran yang saya kerusakan yang saya masukkan adalah gini. Ketika pemerintah punya program Koperasi Desa Merah Putih, dibangun di mana-mana gitu ya. Lalu kemudian disertai dengan yang itu ternyata nggak jauh-jauh dengan pengen, pengen bikin semacam Indomaret atau Alfamart gitu ya. Koperasinya itu ternyata bukan untuk misalnya membangun apa, eh, bukan misalnya untuk jadi produsen yang mengembangkan industri kecil di desa, bukan untuk menjadi produsen yang kemudian me, misalnya bekerja sama dengan petani kecil lalu kemudian diberdayakan, bukan. Ternyata polanya itu lebih mirip kayak outlet gitu ya, outlet semacam Indomaret, Alfamart atau semacamnya gitu ya. Nah, kemudian itu disertai dengan misalnya pernyataan-pernyataan, oh karena sudah ada Kopdes Merah Putih, maka Alfamart, Indomaretnya mau kita tutup atau kita security untuk kemudian menutup diri secara sukarela dan susah. Itu adalah saya kira arah yang salah. Arah yang salah kenapa? Karena kemudian yang terjadi adalah kelembagaan ekonomi yang normal di pasar, di mana biasanya siapa yang efisien, siapa yang bekerja keras, siapa yang produktif dan lain-lain itu bisa sukses gitu ya. Siapa yang bisa jualannya itu ramah, menyenangkan konsumen, sukses gitu. Sekarang enggak, itu dipaksa mereka dan diganti dengan apa yang disebut sebagai operasi merah putih itu dengan pola-pola yang dia terutama bukan oleh orang-orang yang memang secara ekonomi itu bisa menggerakkan perekonomian. Mereka itu bukan entrepreneur yang beneran. Mereka hanya orang-orang yang ada di situ karena di situ ada gajinya, di situ ada uang yang terkait dengan pembangunannya dan lain-lain. Saya kira kalau dengar berita-berita yang yang lebih detail nanti kadang-kadang miris juga. Yang dominan di situ eh,
tentara gitu ya, yang kemudian pendekatannya itu power gitu ya, pendekatannya itu apa itu dan seterusnya lah. Yang itu sama sekali bukan logika-logika ekonomi. Yang itu kalau diterus-teruskan tadi saya katakan bahwa kelembagaan ekonomi kita akan rusak gitu ya. Ya. Jadi rusaknya itu berupa apa? Berupa pelaku-pelaku ekonomi yang asli itu kemudian tersingkir, yang benar-benar sebenarnya bergerak karena pertimbangan-pertimbangan yang yang pertimbangan bisnis yang normal gitu itu tersingkir oleh yang semacam ini. Dan begitu, padahal ini juga nggak mungkin bertahan lama. Project semacam ini itu orang-orang itu kan begitu gedung apa koperasi desa Merah Putih dibangun, habis itu mereka mungkin nggak tahu kemana, mereka juga nggak ngurusin laku nggak laku, mereka juga nggak punya sense of business dan seterusnya gitu ya. Bisa saya yakin itu nggak lama itu nanti tutup semua, uangnya habis gitu. Nah, jadi tapi kerusakan lembaga ekonomi ini akan permanen gitu. Atau minimal kalau mau menggalikan tuh butuh waktu lama gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka tadi saya katakan bahwa sekarang kita belum krisis sebenarnya. Belum krisis, masih jauh. Dari banyak indikator kita belum krisis gitu ya. Tetapi memang situasinya itu sekarang agak memburuk dan kemudian ditambah dengan tadi orang itu punya ekspektasi bahwa ini akan semakin buruk lagi. Kenapa? Karena tadi rusaknya kelembagaan ekonomi tadi. Karena kebijakan yang kelihatan tidak kredibel dan susah dan susah. Nah, sekarang pertanyaannya kemana nih arah berikutnya? Apakah akan membaik atau memburuk? Ya, jawabannya tergantung, gitu ya. Tergantung apakah kemudian orang-orang yang mengambil kebijakan ini sadar, gitu ya. Apakah mereka mulai memperbaiki diri dan lain-lain. Em, kita sih berharapnya memperbaiki diri ya, gitu ya. Para ekonom udah mengkritik, banyak orang udah memberikan masukan, saran dan seterusnya gitu. Kita berharapnya mereka perbaiki diri. Gitu. Tapi memang em, kita juga nggak bisa memastikan. Kita lihat apa yang terjadi ke depan. Nah, kalau misalnya pola-pola kebijakannya masih seperti sekarang, bisa jadi situasinya akan semakin buruk gitu. Ditambah tadi seperti disebut-sebut ya demo mahasiswa gitu ya. Kalau pemerintahnya semakin situasi ini mungkin semakin ramai yang demo dan uncertainty-nya mungkin akan semakin meningkat gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, kesadaran bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar yang harus kita perbaiki itu meningkat gitu ya, maka mudah-mudahan kita bisa paling nggak menjaga supaya tetap seperti sekarang atau syukur-syukur bisa kembali lebih baik. Contohnya begini, contohnya harapan itu saya cuman sekilas ini belum terbukti. Ketika mulai ada pernyataan dari kepala BGN yang baru gitu ya bahwa oh kita akan melakukan evaluasi kebijakan kita akan mulai melakukan refocusing, memfokuskan belanjanya pada mereka yang butuhkan, kita akan menunda dulu perluasan kegiatan ini, kita akan tidak lagi mendorong pengembangan SPPG, tapi kemudian kita akan mulai bekerja sama dengan kantin-kantin dan lain-lain. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa mulai akan ada perbaikan gitu ya. Kalau beneran gitu ya, kalau dilakukan. Nah, tetapi tentu saja masih kita tunggu. Koperasi di Samudra Putih masih kita tunggu apakah kemudian akan ada mulai kesadaran bahwa ini ada yang salah gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua udah bisa melihat bahwa apa yang dilakukan sebelum ini memang rusak gitu ya. Sekarang ini contohnya begitu kepala BGN-nya ganti gitu ya, ketika tadi kebijakan mulai diambil, mulai disampaikan gitu ya, mulai muncul pertanyaan, itu motor-motornya selama ini udah terlanjur dibeli banyak itu mau buat apa gitu ya, kan banyak tuh beli. Nah, ya kan, itu udah bukti sebenarnya bahwa selama itu nggak benar gitu ya, itu motor-motor itu mau buat apa? Sekarang mulai muncul diskusi kan, bayangkan jadi ada banyak hal yang menunjukkan bahwa kita udah telanjur begitu luar biasa, sekarang baru sadar gitu, telat. Itu pun belum selesai nih gitu. Ya, ke depan kemungkinan suara-suara yang terkait dengan ini masih akan terus berlanjut, termasuk kekecewaan oleh tadi misalnya penghentian SPPG dan lain-lain yang itu sudah terlanjur misalnya nih, saya kira Bapak bisa juga ikuti di berita kan, sejumlah investor SPG yang mulai marah-marah gitu ya. Kok nggak jadi SPG-nya? Kok nggak jadi nih MBG di tempat kami padahal udah terlanjur bangun SPG dan lain sebagainya. Saya tidak dalam konteks membela atau tidak membela, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang perekonomian, berarti ini akan ada banyak waste, akan ada banyak kesia-siaan, akan banyak uang yang hilang, gitu ya. Jadi itulah yang selama ini terjadi, gitu ya. Jadi hilangnya itu bukan sekedar uang APBN yang lanjut dibelanjakan, tapi juga misalnya tadi orang-orang investor-investor itu yang harusnya dulunya mereka itu menggunakan uangnya untuk apa beraktivitas ekonomi normal, untuk bisnis normal, mereka pindahin kan uangnya untuk bangun SPP dan lain, ternyata SPP nggak jadi dipakai ya. Kan ada waste di situ, ada banyak sumber daya yang hilang dan itu tentu saja kalau dilihat dari kacamata perekonomian itu merugikan
gitu ya. Dan mungkin sebagian dari sudut pandang BPR atau bank gitu, sebagian juga mungkin pinjam bank gitu, gitu. Dan itu bermasalah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan melihat kaitannya dengan BPRS, gitu ya. Jadi di situ sebenarnya agak detail saya sebutkan kalau di dalam teksnya itu tentang proyeksi ke depan, tapi saya langsung aja ke kaitannya dengan BPRS. Kurang lebih tadi ya gambarannya apakah akan buruk atau membaik tergantung apakah akan ada perbaikan-perbaikan kebijakan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang terakhir saya bahas itu titik balik pada kebijakan dan lembaga ekonomi itu ada di titik 3.6 kalau mau dibaca. Nah, sekarang ke nomor 4, implikasi bagi BPRS. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saja BPR sebenarnya tidak menjadi pusat tidak ada di titik tidak ada di pusat persoalan gitu. Pusat persoalannya bukan di sektor keuangan sebenarnya saat ini. Gitu ya. Pusat persoalan bukan sektor keuangan, tapi di sisi yang lain. eh, tapi memang sebagai salah satu lembaga keuangan, BPRS terdampak juga, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, gitu ya, eh, sangat mungkin dan mungkin juga sudah terjadi sebagian eh, kualitas pembiayaan akan turun sebagai konsekuensi dari situasi ekonomi sekarang. Eh, jadi risiko kredit kemungkinan akan meningkat, gitu ya. Tidak semuanya langsung terjadi, sebagian mungkin butuh waktu, gitu ya. Jadi artinya ini masih mungkin nambah lagi gitu situasinya, gitu ya. Jadi implikasi pertama bagi BPRS adalah meningkatnya risiko kualitas pembiayaan, gitu ya. Eh, dan risiko ini memang tidak selalu muncul langsung. Pada tahap awal, nasabah mungkin masih dapat bayar angsuran dengan mengurangi tabungan, mengurangi stok, menunda pembayaran para pemasok, atau mencari tambahan biaya jangka pendek. Karena itu masih kelihatan oke. Tapi dalam beberapa bulan ke depan, gitu ya, atau beberapa minggu ke depan, mungkin jika ini terus berlanjut, maka tekanan akan semakin meningkat, gitu ya. Ketika biaya bahan baku naik, gitu ya, dan seterusnya, sementara pada waktu yang sama jualannya nggak semudah yang diharapkan, gitu ya, maka ini akan menyulitkan pelaku usaha, gitu ya. Kombinasi margin yang menyempit dan omset yang tidak stabil melemahkan kas mereka, dan ketika kas mereka lemah, kemampuan membayar kewajiban kepada Anda semua mungkin akan turun, gitu. Nah, jadi karena itu ah, saran saya, tapi Anda semua pasti lebih berpengalaman daripada saya, gitu ya. Tapi dalam konteks ini ya, saran saya adalah nanti penyaluran pembiayaan tentu saja harus lebih hati-hati dan jangan sekedar memperhatikan omset, jangan hanya sekedar ngejar target gitu, tapi juga perhatikan sisi-sisi yang lain yang terkait dengan risiko yang dihadapi. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, likuiditas dan biaya dana, gitu ya. Meningkatnya tekanan terhadap likuiditas dan biaya dana, gitu ya. Ketika suku bunga acuan naik, tadi ya, dari 50 basis poin, dinaikkan lagi 25 basis poin, gitu ya. Nah, ini akan gini ya, ketika suku bunga acuan naik, kemudian juga instrumen keuangan lain menawarkan imbal hasil yang lebih menarik, maka deposan Anda mungkin menjadi lebih sensitif. Ya, mereka mulai membandingkan imbal hasil simpanan di BPRS dengan deposito bank umum, atau mungkin imbal hasil di instrumen pasar uang atau produk keuangan yang lain, gitu ya. Nah, dalam ketidakpastian juga mungkin mereka menjadi lebih memperhatikan keamanan dana dan reputasi lembaga. Jadi mereka mulai lihat-lihat ini kira-kira BPRS-nya aman enggak, dan susah gitu. Nah, jadi ini akan membuat Anda akan apa perlu memberikan perhatian khusus terkait dengan deposan Anda, gitu ya. Jadi jalur transmisinya melalui perubahan perilaku deposan, gitu. Kenaikan BI rate, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan berbasis imbal hasil. Bank umum mungkin menaikkan suku bunga simpanan, instrumen pasar uang dan surat berharga juga mungkin menjadi lebih menarik bagi sebagian deposan. Nah, jika kita tidak mampu menjaga kepercayaan dan daya tarik simpanan, maka mungkin akan terjadi sebagian pindah. Atau minimal akan jadi lebih susah untuk nyari deposan baru, gitu. Nah, tapi kalau Anda merespon itu dengan menaikkan imbal hasil secara agresif, ya artinya berarti kan biaya dana Anda menjadi mahal, gitu ya. Margin mungkin akan tertekan, gitu, dan seterusnya. Nah, pada waktu yang sama nggak bisa sembarangan naikin tingkat suku bunga naikin tingkat suku bunga, naikin apa itu suku bunga kalau di konvensional ya, suku bunga pada peminjam. Kalau di Anda ya berarti nggak bisa dengan mudah menaikkan mungkin biaya administrasi kepada dalam pembiayaan, mungkin juga imbal hasil yang Anda minta dari dalam penyaluran pembiayaan dan lain-lain gitu. Nah, baik itu yang kedua, gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, em, ya
bukan berarti Anda tidak bisa melakukan ekspansi ya, tetap bisa melakukan ekspansi jika memang cocok, tapi memang harus hati-hati, gitu. Harus pilih-pilih yang betul-betul tepat, gitu. Eh, Sebagian UMKM mungkin masih bisa survive. Sebagian bahkan masih mungkin satu dua yang berkembang, tapi mungkin lebih sedikit probabilitasnya Anda ketemu seperti mereka itu lebih kecil dibandingkan dengan situasi normal. Sebagian rumah tangga mungkin masih tetap membutuhkan pembiayaan dan mungkin masih tetap layak diberikan biayaan, terutama mereka yang punya pendapatan tetap gitu kan. Dan pendapatannya itu relatif tidak terpengaruh oleh situasi ekonomi gitu ya. Mungkin masih aman gitu. Tetapi sebagian yang lain mungkin tidak gitu. Dan probabilitas bahwa Anda ketemu dengan yang lebih aman itu mungkin lebih kecil dibandingkan dengan dalam situasi normal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kemudian eh, terkait dengan monitoring, saya kira Anda lebih tahu daripada saya kalau hal ini, gitu ya. Jadi mungkin early warning harus lebih lebih jadi Anda harus memonitor lebih lebih intensif gitu kepada mereka-mereka yang selama ini sudah Anda berikan pembiayaan gitu. Apakah mereka masih survive, apakah mereka masih mampu membayar kewajiban dan lain-lain gitu. Jangan sampai kemudian terlambat dan kemudian akan tadi ya seperti kata Pak Ketua Umum mungkin NPF Anda meningkat dan lain-lain. Nah, kemudian hati-hati juga kalau Anda berinteraksi dengan mereka yang usahanya itu terkait dengan program pemerintahnya sekarang gitu ya. Hati-hati kalau berinteraksi dengan orang yang mau bangun SLPG gitu ya, atau yang berinteraksi dengan koperasi merah putih gitu. Itu saya kira risikonya sangat besar. Kemungkinan akan terjadi perubahan kebijakan sangat besar, kemungkinan bahwa mereka terdampak sangat besar gitu ya. Kalaupun sekarang masih berupa tadi penyesuaian-penyesuaian, itu aja udah makan korban ya. Ke depan mungkin bisa lebih gitu ya. Bisa jadi ketika udah sadar gitu, tahun depan mungkin dipotong banyak anggarannya dan seterusnya. Nah, kalau kita telanjur berikan pembiayaan kepada mereka kan repot juga kita. Mereka repot, kita jadi ikut repot gitu. Nah, eh, nah itu bukan cuma kepada SPG ya, tapi juga bisa gini, bayangin. Anda memberikan pembiayaan kepada UMKM itu yang dia mensuplai MBG. Nah, gitu. Nah, jadi ketika MGG-nya besok mulai dirasionalisasi gitu ya, berarti ini UMKM yang ada support ini gitu ya, mungkin juga besok akan bermasalah dia. Gitu. Nah, maka hati-hati, pilihlah terutama yang UMKM-UMKM yang memang sudah punya track record di bisnis itu berkelanjutan gitu dan bukan UMKM-UMKM kagetan gitu. Kalaupun dia UMKM yang sudah di track record yang sudah bagus di situ, tapi kalau dia sekarang mulai main-main di situ juga harus hati-hati karena apa? Karena bisa jadi dia dalam beberapa bulan terakhir ya asik untuk meninggalkan dunia aslinya, namun asik dengan MBK dan lain-lain. Bisa jadi begitu dia MBK-nya di stop atau MBK-nya mulai bermasalah, dia juga akan kesulitan untuk kembali ke jalur normalnya dia di bisnis yang aslinya karena mungkin udah diisi oleh pengusaha lain dan lain-lain. Maka hati-hati kalau terkait dengan mereka. Itu mungkin saya kira demikian ya. Ada beberapa detail tapi mungkin tidak perlu saya bahas gitu ya. Jadi secara strategis mungkin saya boleh mengatakan bahwa dalam situasi sekarang yang paling penting adalah menjaga ketahanan, bukan sekedar mengejar pertumbuhan aset Anda, gitu ya. Walaupun dia boleh tetap tumbuh, tapi saya kira yang fokusnya adalah mengamankan apa yang sudah eh, dimiliki. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya pikir isinya daging semua ya. Eh, dan ada clue bahwa memang ini belum bisa dinyatakan krisis ya Pak Akbar, tapi kita sedang tidak baik-baik saja. Tinggal kemana arahnya ya ke depan ya. Dan Bapak Ibu tadi saya pikir Bapak Ibu sudah menangkap ya mungkin saran dari Pak Akbar terkait kita lah ya di BPRS ya bahwa setidaknya saya mungkin ada 4 ya poin penting. Pertama memang dengan kondisi seperti ini risiko pembiayaan meningkat ya. Kemudian likuiditas kita tertekan. Ya, tadi sudah diuraikan oleh panjang lebar oleh Pak Akbar. Nah, untuk kondisi itu maka tadi saya tangkap juga perlu monitoring yang ketat ya dari kita terhadap misalnya pembiayaan yang kita salurkan gitu ya. Dan yang keempat
tadi sempat disebut kita berhati-hati terhadap pembiayaan kepada program-program pemerintah ya Pak Akbar. Eh, Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita diskusi. Sekarang jam 6.45, insya Allah kita coba sampai jam 7 seperti apa. Kita buka dulu satu sesi yang dengan tiga penanya. Bisa langsung buka mic, Bapak Ibu. Ya Saya Pak. persilakan. Ya Pak. Ya, Pak Hadi pertama, yang kedua siapa? Saya Pak. Sebelum sebelum bertanya, Sukamto Saya Pak, boleh Sukamto Pak. Pak. Pak Kamino Sukamto Pak. dua, Pak Oh, Hadi, Pak Sukamto satu lagi. Kamino Pak. Sa- Kamino. Saya Pak. Baik, Oh Pak iya, dah. Kamino. Ya, ini ada dua dokter nih Pak Akbar, Dokter Hadi, Dokter Sukamto, sama Pak Kamino ya. Pak Kamino dokter juga ya Pak, dokter BPRS ya. Mangga Pak Dokter Hadi ya pertama, dokter. silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haikal dan juga pembicara kita ini Dewan Pakar Mas Akbar Susamto yang begitu bersemangat ya Pak. Alhamdulillah kita undang dan bisa hadir. Saya mungkin ingin menanggapi terkait dengan kenaikan suku bunga Pak. Pak Dokter, Pak Akbar ini kan tadi Bank Indonesia menaikkan suku bunga sampai ke 5,5 apa kalau nggak salah Pak ya, basis poinnya. Emang ini juga sudah kita rasakan Pak dampaknya. Jadi nasabah kita kan kalau di LPS itu rata-rata sekitar 6% ya Pak. Nah ini sekarang ini kan dengan melihat ya kondisi tadi ya kenaikan suku bunga ya, kemudian juga beberapa mungkin penawaran ya dari sukuk gitu Pak Akbar ya, yang juga mendekati suku bunga LPS itu. Nah ini pertanyaan saya sebetulnya, pemerintah dengan menaikkan suku bunga ya sebesar itu, apakah bisa membayar gitu Pak Akbar ya bunga itu gitu. Dan kondisi saat ini yang dananya juga sudah tipis gitu Pak. Jadi ada isu bahwa pemerintah itu kasnya kosong gitu kan Pak. Di daerah juga nggak punya dana. Itu pasti berpengaruh Pak terhadap kami ini di BPRS, terutama deposan-deposan ini yang barangkali mereka juga sudah tidak bisa menghasilkan pendapatan Pak. Jadi akhirnya yang di BPRS ini ya di BPR ya mungkin mereka juga menarik dana atau memindahkan kepada instrumen investasi yang lebih tinggi gitu Pak Akbar. Nah ini mungkin sementara ya tadi dilihat karena kita berdekatan dengan UMKM, kemudian juga ya developer gitu ya, kemudian juga tadi teman-teman juga sudah ada tuh Pak yang mungkin beririsan dengan program pemerintah yang sebetulnya dulu itu sudah menjadi kajian kami Pak gitu ya. Pemerintah itu artinya oh ini MBG ini insya Allah nggak akan ini Pak ya tidak akan berhenti, ini program pemerintah ya. Tapi kalau pemerintahnya cekak Pak, nggak punya duit kan ya tetap aja jadi nggak bisa dibayar. Nah ini mungkin mohon ini Pak pandangannya nih Pak Akbar, kira-kira tadi memang betul ya Pak, kita mempertahankan nasabah itu luar biasa ya. Tapi kalau kita ngikutin cara BI ini kan memang kita nanti terkendala konsep syariah nih Pak ya. Artinya kita karena nggak main bunga, jadi tapi sementara orang mindsetnya itu sekarang ini ya rata-rata begitu Pak. Ya sudah, ya memang sudah mengakar gitu Pak ya budaya bunga Pak negara kita. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Hadi. Yang kedua Pak Dr. Sukamto, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum Pak Akbar, sehat selalu. Terima kasih membersamai kita untuk lebih punya pandangan yang luas ya terkait ekonomi. Pak Akbar, mungkin agak ini ya, apakah ini satu kondisi yang murni faktor ekonomi ya? Artinya kalau kita lihat kan presiden kita ini kan kalau bahasa ekonominya lebih cenderung ke sosialis ya, pandangan sumitronomik gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kan sebenarnya pengennya kan ada keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat. Tetapi karena infrastrukturnya belum dibangun gitu ya,
sehingga kayak terjadi kekacauan di banyak hal. Termasuk Kopdes itu kan sebenarnya pengen mengubah struktur ekonomi Indonesia yang tadinya oligarki, misalnya begitu kalau bahasa yang sering kita dengar itu ya. Ingin mencoba membangkitkan ekonomi gitu ya. Tetapi kan itu nggak bisa serta-merta, kan harus dibangun infrastrukturnya dulu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kebijakan yang ingin menguatkan ekonomi Indonesia kalau dilihat dari fundamentalnya tadi kan sebenarnya masih baik gitu ya. Tapi karena pandangan ekonominya pemerintah itu yang mungkin sedikit bergeser, itu membuat banyak pihak yang selama ini menikmati Indonesia itu merasa kurang suka sehingga mengganggu secara politik. Apa bisa juga begitu? Atau memang ini ya memang di internal banyak kelemahan, secara eksternal kita juga rapuh gitu ya, hubungan keseimbangan politiknya juga belum terbangun secara baik, atau bagaimana gitu ya. Sehingga hal-hal yang sebenarnya besar itu berdampak kepada kami yang super mikro gitu. Mungkin sedikit minta ini Pak, ada apa ya penjelasan. Terima kasih Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Sukamto. Terakhir Pak Kamino, mangga Pak Kamino. Baik, makasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung aja Pak mungkin Pak. Yang pertama, tadi Bapak menyinggung bahwa BPRS itu sekarang itu poinnya adalah menjaga ketahanan ya, tidak mengejar pertumbuhan gitu. Dengan kondisi ekonomi yang tadi sudah luas dijabarkan. Kemudian bermainlah, ya saya catat tadi bermainlah di main yang apa namanya yang diupayakan dengan penghasilan tetap. Nah, sekarang masalahnya adalah jika main penghasilan tetap ASN, wah itu udah dikuasai sama BPD, Pak. Gitu. Kalau kita main ke perusahaan-perusahaan yang punya karyawan tetap, lah perusahaannya juga nanti banyak yang di PHK, Pak. Ini larinya kemana ini gitu ya? Ruang lingkupnya kecil. Nah, mungkin ada masukan juga, Pak. Itu yang pertama ya, Pak. Kemudian yang kedua, mungkin saya mungkin dievaluasi Pak kalau pendapat saya salah. Normalnya Pak, kalau orang mau usaha itu kan ada usaha dulu, kemudian usaha itu untung, baru buat gedung. Nah ini Kopdes itu aneh nih Pak, buat gedung dulu miliaran, orangnya tadi disampaikan tidak kompeten. Mohon maaf ada sebagian yang mengatakan itu adalah tentara yang mengelola gitu ya. Dan dampaknya Pak, karyawan tempat saya pada daftar koperasi merah putih Pak. Itu sudah ada 3 ini Pak. Karena dijanjikan menjadi manajer, jadi gajinya 7,5 juta Wah, gitu kan. sama itu Pak. Nah itu Pak, akan waduh, nah, ini karyawan terbaik kami pada pindah gitu. Yang mudah-mudahan cukup lah 3 orang inilah. Naikkan Ini yang naikkan gajinya keren kita naikkan. Iya, betul. Nah ini mungkin gajinya Pak, naikkan. kalau logika kita di bank itu kan biasanya OJK mensyaratkan modal sekian. Itu pasti sewa. Karena modal itu harus berputar dulu untung, Ya. baru kemudian pengadaan aktifat tetap inventaris gitu kan. Nah ini enggak Pak, pemerintah itu saya juga heran kenapa langsung jadi dibuat gedung mewah dulu, megah gitu dan anehnya di kampung-kampung Pak, tempatnya di ujung-ujung lah yang mau beli siapa Pak? Itu masalahnya kan. Yang mau beli siapa gitu. Nah, itu Pak mungkin Pak. Kalau saya salah Pak, ya diluruskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih dong. sekarang bebas Pak Kamino, nggak perlu takut ya, nggak berbeda bukan berarti oposisi ya. Ya, ya, ya. Khawatirnya Pak Kamino pindah ke Kopdes juga gitu loh. Tertarik. Wah, gitu. Baik, Bapak Ibu, Baiknya. tidak saya ulang kembali wrap up dari 3 penanya, bisa direspon langsung oleh Pak Akbar ya Pak. Oke. Silakan Pak. Baik, pertama dari Pak Hadi tadi ya. Pada prinsipnya saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Hadi, gitu ya. Jadi ya situasi seperti itu, Pak, gitu ya. Tapi tadi tentu saja kan gini, ketika Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan kan mereka juga nggak perlu bayar, toh. Ya kalau mereka bayar, kalau Bank Indonesia nggak ada masalah gitu kan kalau mereka sendiri, gitu. Tapi memang ini akan kenaikan tingkat suku bunga itu akan berdampak bahkan terhadap kita semua yang
ada di industri keuangan syariah gitu. Walaupun kita nggak pakai bunga gitu, tapi tetap aja nanti pasti akan punya implikasi karena perilaku banyak pihak yang terkait dengan kita itu mungkin juga tidak lepas dari bunga itu gitu. Bahkan misalnya ketika tingkat suku bunga di konvensional naik kan juga tadi imbal hasil di suku juga mungkin akan naik dan susah-susah yang itu membuat pressure, memberikan tekanan pada kita untuk menjaga keberadaan deposan kita, mereka nggak supaya nggak pindah ke suku. Misalnya katakan mereka orang yang hanya mau syariah saja gitu ya, nah, mereka mungkin jadi punya pilihan kan, tetap di PPRS misalnya atau pindah ke beli suku aja atau apa dan lain sebagainya yang itu punya implikasi gitu. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi gitu. Jadi memang mekanismenya nggak sama persis gitu, tetapi tetap tetap industri keuangan syariah juga terdampak termasuk BPRS. Nah, kemudian Pak Kamto tadi, eh Pak Dr. Kamto gitu ya, tadi Pak Dr. tadi ya, Pak Dr. Kamto, apakah kondisi ini murni ekonomi atau ada sisi politiknya, gitu ya? Em, saya yakin ya bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manusia juga itu bukan apa ya, bukan jelek semua gitu ya. Jadi kita semua itu kan polanya kan ya ada sisi-sisi di mana kita baik, ada sisi di mana mungkin niatnya baik tapi kemudian implementasi tidak bagus, ada sisi tertentu yang mungkin karena pertimbangan politik mau nggak mau mengakomodir kepentingan yang lain. Tetapi saya kira terlepas dari niat beliau sebagai seorang presiden gitu ya, beliau kan ingin melaksanakan apa Pak kebijakan Sumitronomics gitu. Sumitronomics itu kan diambil dari bapaknya kan Sumitro gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Sumitronomics itu? Jadi intinya adalah eh, satu cara pandang yang menyebut bahwa negara itu harus terlibat aktif dalam perekonomian, gitu ya. Negara tidak boleh diam, negara tidak boleh hanya jadi penonton, gitu ya. Jadi negara harus mengarahkan perekonomian, terutama dalam sektor-sektor strategis, termasuk bangun industri, pangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain. Yang itu kemudian beliau implementasikan misalnya dengan Danantara gitu ya. Kemudian juga dengan program-program yang sekarang ini gitu. Nah, tapi saya kira kalau saya boleh mengevaluasi implementasi dari gagasan Symmetronomics itu nggak sepenuhnya konsisten dengan kebijakan yang sekarang sedang berlangsung. Kalaupun tetap menggunakan kacamata Symmetronomics ya. Jadi kalau menggunakan kacamata Symmetronomics, penekanannya misalnya harusnya pada industri. Tapi sekarang kayaknya malah kurang. Saya sangat jarang melihat beliau itu bicara tentang industrialisasi sebagai industrialisasi sebagai industri yang besar loh ya. Industrialisasi, lalu kemudian bagaimana membangkitkan industri manufaktur dan lain. Saya jarang banget gitu terus terang. Artinya padahal kalau sumber ekonomi itu artinya malah itu sebenarnya yang paling paling banyak gitu ya. Nah, padahal kita tahu dari sisi itu juga yang terjadi adalah kita kan sudah mengalami deindustrialisasi yang sangat panjang. Mungkin nggak usah panjang-panjang, tapi ini kayak gitu. Nah, lalu kemudian beliau pengennya kan lewat Danantara berharap bisa menggerakkan. Tetapi itu, nah kita bisa mengevaluasi lah Danantara seperti apa gitu. Tapi kemudian yang kedua tadi beliau masuk ke program-program yang langsung terlibat. Ya, terutama saya kira tiga proyek besar sekarang adalah satu MBG, dua Koperasi Desa Merah Putih, tiga adalah perumahan, 3 juta rumah, proyek 3 juta rumah. Itu tiga yang paling besar. Nah, MBG itu semangatnya sebenarnya bagus bahwa anak-anak yang sekolah itu harus dipastikan mereka bisa mendapatkan gizi yang cukup. Tetapi kemudian skalanya menjadi terlalu besar. Jadi nggak hitung-hitungan keterbatasan kita. Jadi MBG itu mungkin akan menjadi lebih tepat sasaran, lebih sesuai dengan semangat di awal kalau misalnya dia desainnya adalah hanya untuk orang miskin atau hanya untuk sekolah-sekolah di daerah terpinggiran yang miskin gitu. Kemudian skemanya misalnya adalah tidak dengan seperti sekarang, tapi kemudian skemanya adalah misalnya langsung melibatkan masyarakat lokal, kantin sekolah, sekolah dan lain-lain yang tapi itu lebih pada mekanisme ya. Tapi prinsipnya adalah satu, skalanya nggak perlu segede ini, semua dikasih, termasuk sekolah-sekolah yang top malah mereka nggak mau gitu ya. Nah, itu padahal uangnya nggak cukup gitu. Nah, belum lagi eh, kepentingan. Anak buahnya Pak Prabowo kan nggak semuanya orang baik juga gitu kan ya, banyak orang beda-beda maunya macam-macam gitu. Dan saya kira kita udah melihat sendiri beberapa minggu lalu
beberapa bulan lalu ketika ada orang mengatakan, hey MBG ini agak negatif gitu ya komentarnya terkait dengan korupsi, semuanya kan nggak percaya. Semua orang selalu mengatakan ini hanya komentar negatif dari mereka yang nggak suka, hanya mereka para oposan, hanya mereka yang seterusnya gitu. Tapi saya kira sekarang seorang udah jadi ini kan, hore gitu kan, beneran toh, ya dibilangin dari dulu kan gitu kan. Nah, jadi saya kira kasus tertangkapnya Pak Kepala MBG, Wakil Kepala MBG itu hanyalah bukti apa apa puncak gunung es yang itu sebenarnya ke bawah itu sebenarnya yakin saya banyak gitu. Nah, jadi semangat Pak Presiden yang mungkin baik, tapi kemudian turun ke bawah itu jadi seperti itu gitu. Nah, saya yakin gitu ya. Koperasi Desa Merah Putih juga iya gitu. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu semangatnya mungkin bagus di awal. Wah, kita harus menggerakkan koperasi, ini menjadi pilar ekonomi rakyat gitu ya. Tapi kemudian ketika terjemahkan dari semacam itu dengan PT Agrinas dan kawan-kawan itu yang itu saya kira itu arahnya itu kalaupun niatnya baik gitu ya, pengen menggerakkan perekonomian desa, yang terjadi benar-benar beda banget dengan apa yang diharapkan gitu ya. Di mana tadi yang terjadi adalah, jadi kalau ada tadi ya dikatakan Pak Kamino ya tadi ya, ada karyawan yang keluar dari PPRS untuk jadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih, kalau dia salah, dia membuat kesimpulan yang keliru itu. Mungkin suatu saat dia akan kembali lagi pada Pak Kamino minta pekerjaan. Tidak Gitu. diterima lagi. Ya nggak mau ya, gitu kan. Mau, Tapi Pak. saya kira ada Oh yang keliru. no, kata Pak Kamino no. Orangnya sudah nggak setia itu besok, tapi saya Oh, kira iya, dia iya. salah. Gitu. Karena apa? Karena jelas Kopdes ini bukanlah proyek yang sustainable dalam jangka panjang. Gitu. Jelas, itu jelas. Bukan karena presidennya misalnya niatnya nggak baik, niatnya awalnya mungkin bagus. Gitu. Desain awalnya secara konsep mungkin agak, tapi jelas ke bawah nggak. Gitu ya. Dan ini lawannya itu bukan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang politik gitu ya, yang kadang-kadang abu-abu, itu kadang-kadang bisa asalkan masih bisa dijelaskan dengan baik bisa selesai. Tapi ini lawannya tuh perekonomian gitu ya. Lawannya tuh fakta. Lawannya fakta. Jadi kalau misalnya contohnya Koperasi Desa Merah Putih, fakta yang mudah dilihat adalah besok dia laku apa enggak, dia bisa jualan apa enggak. Dan itu nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Dan saya yakin gitu ya, masyarakat juga pada akhirnya kan mereka akan memilih, misalnya pilih belanja di mana, apakah di pasar tradisional, di Indomaret, di Alfamart, atau kemudian di kiosnya Kopdes Merah Putih. Saya yakin Kopdes Merah Putih itu terakhir pilihannya. Yakin. Kalaupun ada yang sukses itu mungkin ya 1-2 case, tapi di antara sekian banyak itu mostly akan gagal, hampir pasti gitu. Jadi itu juga kalau selamat nggak masuk penjara karena korupsi ya, gitu ya, karena macam-macam gitu, karena potongannya banyak dan lain-lain. Tapi kalaupun itu juga mungkin nggak akan survive. Saya yakin itu. Nah, sekali lagi bukan karena saya misal tadi ya menganggap ini persoalan politik Pak Presidennya, enggak, tetapi implementasi ke bawah itu jelas enggak sesuai dengan logika ekonomi yang kalau udah begitu itu nanti fakta yang akan memberikan buktinya gitu ya. Nah, dan belum lagi saya kira fenomena seperti tadi ya, seperti sekarang ini BGN gitu ya. Dulu orang teriak ini apa itu ya, teman-teman nyebutnya agak kasar gitu kan. Makan Gizi ya gitu ya, maling ya. gizi. Dulu siapa yang percaya gitu kan, nggak ada yang percaya kan, terutama mereka. Tapi kan kemudian maksudnya nggak percaya itu yang mereka yang yakin gitu ya, tapi sekarang yang anggap kan mereka sendiri gitu. Besok juga saya yakin Kopdes Merah Putih akan begitu. Tapi ada satu hal yang saya kira baik dari Pak Prabowo sebenarnya, dan ini sebenarnya saya harapkan dari dulu, dari awal sebenarnya, bahwa beliau itu punya power yang kuat sebenarnya, dan itu sebenarnya sudah digunakan sekarang. Kalau nggak punya power kuat, nggak akan berani Kejaksaan Agung nangkap Wakil Kepala BGN yang Jenderal Bintang 3, Polisi Bintang 2, gitu ya. Yang TNI Bintang 3 kan, yang ditangkap kan, yang selain Kepala BGN-nya kan dua, satunya Letjen, satunya Irjen, gitu. Itu kalau nggak karena Pak Prabowo punya power, nggak akan berani siapa si Kejagung. Artinya maksud saya, sebenarnya beliau ini punya potensi untuk bisa bagus. Kalau saya harapkan sebenarnya beliau dengan powernya itu lebih fokus pada hal-hal yang semacam ini, yang lebih penting memperbaiki kelembagaan, memperbaiki kepastian hukum, memperbaiki tata kelola yang terkait dengan Jadi memastikan bahwa pelaku ekonomi itu aman, tidak diganggu oleh preman, tidak diganggu. Menurut saya itu kalau dilakukan harusnya lebih itu harusnya Pak Prabowo itu gitu. Harusnya Pak Prabowo yang kalau kayak gitu sebenarnya kan bagus, tapi sayangnya ya tadi beliau punya program yang kemudian niatnya baik mungkin, tapi kemudian diterjemahkan ke bawah malah jadi seperti sekarang gitu. Tapi kalau kembali ke awal, jadi paling nggak dari sudut pandang saya pribadi, ketika saya menyampaikan tadi itu bukan persoalannya bukan soal bukan soal oposisi atau oposan atau dukung pemerintah atau enggak, tapi memang Pak ini sekarang ini lawan kita adalah fakta ekonomi, dan fakta ekonomi itu nggak bisa dibantah gitu.
Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya katakan. Nah, memang situasi menjadi lebih rumit karena ada faktor eksternal. Seandainya tidak ada faktor eksternal, persoalan geopolitik, perang di Timur Tengah dan lain-lain, mungkin dampaknya ya tetap besar, tapi mungkin nggak sebesar sekarang. Nah, ini kebetulan kita sudah begitu ditambah dengan yang dari faktor eksternalnya, maka jadi komplit gitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu ya. Saya ingat saya bersama Bapak Ibu sekalian kan di sini waktu kita diskusi tentang Pak siapa Purbaya Yudi Sadewa beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Saya kira apa yang dulu kita sampaikan kan benar toh, gitu ya. Beliau tidak seistimewa yang dibayangkan, gitu ya. Hampir semua klaim-klaim beliau kan nggak tercapai kan. Gitu, termasuk dulu klaim beliau yang terkait dengan apa apa itu terkait dengan injeksi likuiditas di bank dan susah. Saya ketemu beliau beberapa hari yang lalu di sebuah forum di Jakarta, di forum ini apa rapat pengurus harian rapat badan pengurus harian IAII. Beliau hadir waktu itu. Kan Pak Purbaya itu wakil ketua umum IAII, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, gitu. Pak Nasaruddin Umar sebagai ketua umum juga waktu itu hadir. Pak Purbaya ada dialog dengan kita gitu, dan masih dengan optimisme yang seperti itu. Tapi saya kira eh, ya beliau tidak seistimewa yang dibayangkan orang gitu ya, dalam ini ya, gitu ya. Dan maksud saya bukan soal personal ya, tapi soal kebijakan yang diambil, klaim-klaim dan susah begitu yang menurut saya sampai sekarang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan lebih dari yang beliau klaim gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terakhir kemudian dari Pak Kamino tadi, saya kira sebagian sudah saya jawab gitu ya. Persaingannya memang berat Pak. Ya kan semua pengen hidup Pak gitu ya. BPRS pengen hidup, BPD juga pengen hidup, BPD Syariah juga di sana gitu. Semua. Tadi memang situasinya ya seperti ini. Tapi kalau tentang bagaimana strateginya di dalam persaingan itu, saya kira Bapak Ibu sekalian lebih paham daripada saya. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar spesifik. Tapi tadi saya tegaskan bahwa kalau memang ada yang mau mundur itu diingatkan gitu bahwa di sana di Kopdes itu sangat sangat pendek gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau memang masih ngeyel ya, ya, gitu. Tapi ini menarik karena ini menambah cerita yang tadi belum saya lakukan. Jadi saya tadi mengatakan bahwa merusak kelembagaan ekonomi, merusak supplier, menggeser ini, menggeser itu. Ternyata ada satu lagi, menggeser sumber daya, gitu ya. Menggeser Sumber sumber daya daya manusia. manusia dari sektor-sektor yang produktif beneran ke sektor-sektor yang sebenarnya sangat berisiko, gitu ya, yang tidak produktif. Humanis. Berarti kita kerugiannya tambah itu tambah satu itu gitu ya. Bayangkan kalau nanti banyak anak-anak muda yang cerdas, berpendidikan baik gitu, lalu kemudian mereka Nah, tertunda meninggalkan sektor-sektor produktif, pindah ke sini, ujung-ujungnya cuma begitu. Apalagi kalau nggak pinter mainnya masuk penjara gitu kan, berapa kerugian sumber daya manusia kita? Mungkin nggak cuma satu dua orang, puluhan, mungkin ratusan gitu kan? Ya eman-eman gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Gitu. Baiklah, ada luar, pelatihannya juga itu sebulan tuh pelatihannya tuh mahal tuh Pak. Bapak Ibu, luar biasa. Sebenarnya saya ingin membuka sesi kedua, tapi saya diingatkan tadi di WA sudah jam 7 ya. Pak Ikal, satu boleh Pak Ikal? Waduh, sebentar. Udah habis. Saya pikir tadi tiga pertanyaan sudah tercover ya Bapak Ibu ya. Jawaban Satu dari izin. Pak Akbar ya. Baik, ini terakhir mungkin ya, Pak Abdullah Jeta, silakan Pak. Iya, izin saya off cam ya. Ini Pak Akbar yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini kan terkait dengan syariah ya. Saya lihat secara global dulu Pak. Yang pertama syariah ini digoyang dari bank umum, terus ke fintech dan lain-lain. Yang kedua ini apakah benar kayak siklus 20 atau 30 tahunan syariah ini lagi digoyang? Nah, yang ketiga, kebijakan pemerintah yang saya lihat untuk syariah ini belum terlihat ada gitu, Pak. Terutama yang syariahnya ya. Jadi kan kalau tadi itu kan Bapak membahas secara global. Saya spesifik bukan cuma BPRS. Kita tahu fintech syariah ini semua ambrol, Pak. Nggak ada yang eh, bertahan lah ya. Mungkin ada satu atau dua yang masih bertahan, tetapi banyaknya nih ambrol. Yang bank umum juga sama digoyang, BSI diselamatkan karena menjadi BUMN sama pemerintah. Nah, bagaimana nasib-nasib yang syariah-syariah yang kecil? Karena masih masih muda, masih kecil, ditimpa dengan masalah ekonomi sebesar ini. Yang terakhir dari misalnya kan ada juga dari LKMS atau koperasi, koperasi-koperasi syariah
yang banyak sekali bermasalah di dalam masyarakat. Nah, ini kan yang mencitrakan bahwa syariah itu nggak bagus gitu. Itu Pak, izin Pak Oke, Akbar. baik, terima kasih. Eh, Langsung Pak, langsung. Ya, langsung aja ya. Jadi kalau dikatakan siklus mungkin tidak ya debatable lah ini apakah ini sebuah siklus apa enggak. Apalagi kalau syariah ya, karena kan syariah sendiri kan juga belum panjang gitu ya. Siklus itu kalau udah ada buktinya kan naik turun naik turun naik turun, ada sekian periode. Nah, kan kita belum gitu ya, masih pendek umurnya gitu. Tapi terlepas dari itu bahwa memang situasi sekarang sulit gitu. Dan kedua bahwa industri keuangan syariah sendiri punya tantangan tadi ya, tantangannya terjepit kanan kiri nggak sebenarnya nggak terjepit ya, semua terjepit dan saling menjepit gitu ya, saling menjepit, saling menekan, saling bersaing gitu. Dan ya mau nggak mau memang situasinya seperti itu. Tapi yang mungkin saya ingin saya katakan dalam waktu singkat bahwa itu nggak cuma syariah Pak, yang kena jepitan kayak gitu juga konvensional juga kena kan. Fintech konvensional pun juga banyak yang rontok gitu ya. Dan lain-lain bukan hanya yang syariah gitu. Yang kalau sekarang BPR misalnya merasa susah, yang BPR konvensional juga saya yakin juga sama gitu. Yang bank, yang lembaga keuangan konvensional juga sama. Jadi ini memang situasinya berlaku untuk semua gitu ya. Walaupun mungkin ada keunikan khusus kalau yang syariah karena terkait dengan akad dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah khawatir, ini temannya banyak gitu. Eh, nah terus kemudian apa itu? Yang terakhir mungkin, yang terakhir. Jadi situasi ini berlaku untuk semua. Maka ya kita berdoa mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Tadi saya mungkin perlu sedikit menambahkan khusus tadi ada satu hal yang lupa. Kalau saya mengatakan Kobres kurang, itu saya tidak sedang membela Indomaret, Alfamart ya, gitu ya. Saya sepakat tadi misalnya apakah ada kepentingan oligarki yang sedang terganggu? Menurut saya faktor itu ada mungkin, tetapi nggak banyak. Tetapi juga ketika saya misalnya menolak gini, sebenarnya eh, eh, Indomaret, Alfamart itu memang juga memang bermasalah kan, karena dia memakan banyak orang kan, dia memakan banyak pedagang kecil macam-macam gitu. Tetapi cara melawannya nggak kayak gitu. Kalau kenapa? Kalau cara melawan kayak gitu udah pasti kalah dan malah buang-buang uang gitu ya. Jadi perlawanannya harus diubah gitu. Saya kira itu saya supaya tidak terkesan saya sedang membela Indomaret, Alfamart atau semacamnya gitu. Terima kasih. Saya kira waktunya udah habis. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Langsung Akbar. ditutup. Langsung ditutup. Eh, Ada pertanyaan di chat, tapi saya pikir masih relevan dengan tadi yang Pak Hadi ya, dari Pak Sahril. Sama saya pikir posisi industri syariah di sebelah mana, di tengah-tengah gonjang-ganjingnya perekonomian Indonesia saat ini. Saya pikir sudah dijawab ya. Bapak Ibu, sebenarnya menarik ya, tapi karena waktu kita terbatas, saya sebagai moderator ya mengembalikan ke Pak Anwar ya. Mungkin nanti ada sambutan terakhir dari Pak Alfi. Bapak Ibu, poinnya Insya Allah ini kita hadapi semua. Ya, mudah-mudahan dengan tadi bekal beberapa apa namanya ilmu secara keilmuan, fakta ekonomi dan sebagainya bisa menjadi bahan arah kita untuk mengelola, lebih berhati-hati mungkin ya, karena tadi juga saya tangkap poinnya dari Pak Akbar, tergantung nih 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan seperti apa arahnya, mau seperti apa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator mohon maaf apabila tidak semua tercover untuk bertanya ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita juga bisa, kita ada beberapa dewan pakar, kita bisa juga nanti undang pembina ya, untuk bersama-sama kita menjaga, mengawal BPRS kita semuanya. Saya kembalikan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anwar. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haikal, terima kasih Mas Akbar atas ilmu dan sharingnya kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, karena sudah jam 7:13, angka yang spesial buat Pak Sahril, angka 13. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin foto bersama dulu Pak Anwar. Monggo Mbak. Mungkin Bapak Ibu izin foto yang bisa on cam, saya akan ambil foto terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya. Wajahnya yang cerah, jangan suram. Ya, jangan Panas-panas. Masih ngantuk. jangan ngantuk kayak Pak Edi ya. Suram memang kok. Ya, ini di Pak di Edi laptop saya ngantuk. ada dua layar. Saya ambil dulu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Ayo.
Cerahkan Pak Edi. Satu, Pak Edi Jangan ngantuk senyum, Pak Pak Edi Edi. senyum. Senyum Pak Edi, jangan ngantuk. ya 1, 2, 3. Ya, sebentar saya simpan terlebih dahulu, sebentar. Ngomong begitu Pak Edi mah. Kok senyumnya Ya, satu terpaksa Pak lagi. Edi. Oh Pak iya Edi mah lah. senyum-senyum sama aja. Senyumnya terpaksa ya Satu Pak lagi Edi. ya. 1, 2, 3. Dipaksain. Kalau Makasih. terpaksa NPF-nya lagi Terpaksa. tinggi kali. Makasih Bapak Ibu. Alhamdulillah nih banyak nih yang hadir 53 orang. Dia bingung bayar nanti lift. ke depan bisa lebih banyak yang berpartisipasi. Amin. Amin, amin, Pak amin. Akbar ini dari muda sama Pak, lugas, Amin, amin. kritis, terus terang gitu ya. Makasih, Makasih Bang. Alfi. Kok Pak Akbar itu lebih muda dari Pak Alfi? Sama. Karena saya awet tua Pak. Karena tidak Bapak Ibu. karena tidak ngurus Jenggotnya BPRS, putih. Pak. Nuhun Pak Akbar ya. Pak Nah, Akbar nuhun. Tidak ngurus BPRS. Ya, moga-moga Pak Edi, terima kasih banyak Pak Makasih, Edi Bapak kami. Ibu. Lebih Bapak berat Ibu. ngurus BPRS Ya, Pak Alfi makasih. daripada Pak Akbar. Ngurusin BPRS kita nih. Iya, lebih berat daripada Pak Akbar. Berat ini. Jadi Menko. Aduh. Pindah Pak ke koperasi Pak, pindah Pak. Nanti nggak digaji Pak itu. Kalau direksi gaji rendah pindah aja. Iya. Oh jadi investor aja, investor BG apa MBG kok enggak UMR Pak, UMR. Pindah berarti gajinya pegawainya rendah berarti. Ya, Izin oke. saya tutup ya Bapak Ibu ya. Sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.